Bab 1081. Mata serangga merah darah itu berkilat kaget. Kemudian, niat membunuhnya pun meluap. 3 ekor tajam di belakangnya menebas Lu Ze. Sementara itu, serangga abu-abu lainnya muncul di atas kepala Lu Ze dan mengiris dengan kaki depannya. Pada saat ini, riak-riak yang tidak diketahui muncul di luar angkasa. Kedua serangga itu berhenti bergerak. Momen jeda singkat ini terlalu mematikan untuk pertempuran keadaan awan kosmik. Pukulan api roh Lu Ze telah mendarat pada serangga darah itu. Retakan. Kekuatan tinju melonjak, dan cangkang darah itu pecah. Kekuatan itu merobek organ-organnya. Gemuruh. Ketika serangga darah itu bisa bergerak lagi, ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Kekuatan dominan ini membuatnya terjatuh ke belakang. Mendesis. Sementara itu, serangga abu-abu lainnya mengiris lebih cepat lagi. Lu Ze bergeser ke samping, dan anggota tubuh bagian depannya mengiris di depan Lu Ze. Kekuatan roh yang tajam meniup rambutnya hingga berantakan. Serangga abu-abu itu menyerang lagi dan menyapukan kaki depannya ke pinggang Lu Ze. Lu Ze bersinar dalam cahaya perak, lalu dia terbang setinggi 1 meter dan menendang bagian depan serangga itu. Serangga itu meledak dan menghantam serangga darah itu. Serangga abu-abu itu meraung. Sialan. Apa kabarmu? Ia mengejar Lu Ze lagi. Pada saat ini, kekuatan tinju emas melesat melewatinya. Serangga abu-abu itu merasakan ancaman mematikan dan tiba-tiba berbalik. Ia menebaskan 2 sinar pedang darah ke arah kekuatan tinju emas itu. Gemuruh. Nangong Jing bersinar keemasan karena dia keluar dari darah dan cahaya roh keemasan. Dia datang ke hadapan serangga abu-abu dan melepaskan serangkaian serangan. Sementara serangga abu-abu ditekan oleh Nangong Jing, Lu Ze mendatangi serangga darah. Qi-nya sangat lemah, tetapi saat melihat Lu Ze di depannya, ia mengangkat kaki depannya dan menebas Lu Ze lagi. Lu Ze menyeringai. Dia mengangkat tangan kirinya, dan pasir langsung mencengkeram tungkai depan. Serangga itu ingin mencabut anggota tubuhnya, tetapi tersangkut. Lu Ze mengepalkan tangan kanannya dan mengumpulkan kekuatan spiritualnya, lalu meninju keras kepala serangga itu. Gemuruh. Sebuah pukulan selebar 1 meter menghantam kepala serangga darah itu. Retakan. Peluru pecah dan cairan lengket berceceran di mana-mana. Kekuatan tinju menembus kepalanya dan keluar dari ekornya. Luka besar menembus serangga itu dari kepala hingga ekor. Tubuhnya menggeliat saat tubuhnya menegang. Akhirnya, kekuatan hidupnya menghilang. Lu Ze kemudian berbalik untuk melihat pertarungan Nangong Jing. Nangong Jing sedikit lebih kuat dari serangga abu-abu. Dengan setiap serangan kuat yang dilancarkannya, serangga abu-abu itu terjatuh ke belakang dan meraung. Namun, tidak ada gunanya meraung. Tubuhnya retak, dan darah bercucuran. Ia mungkin akan segera dipukuli sampai mati. Lu Ze muncul di hadapan serangga abu-abu itu, dan pasir membungkusnya. Serangga abu-abu itu bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Nangong Jing menyeringai dan menghancurkan kepalanya dengan pukulan. Lendir mengalir keluar, tetapi serangga itu tidak mati di tempat. Anggota tubuhnya masih bergerak. Lu Ze mengangkat alisnya. Dia mengepalkan tangan kanannya. Retakan. Pasir itu mengencang dan langsung menghancurkan serangga itu hingga berkeping-keping. Hanya tersisa tubuh kosong. Baru pada saat itulah serangga abu-abu itu mati. Nangong Jing tersentak. Daya tahan orang ini sangat kuat. Lu Ze mengangguk. Mungkin karena seni dewa tubuhnya cukup kuat. Nangong Jing mengangguk. Pada saat ini, gadis-gadis lain terbang mendekat. Qiu Yue Hesa tersenyum. Kau bahkan tidak membutuhkan bantuan kami. Nangong Jing berkata dengan bangga, aku sangat kuat. Lu Ze memutar matanya. Setelah membunuh 2 serangga tingkat awan kosmik tingkat 2, Lu Ze dan para gadis menarik lebih banyak perhatian. Para jenius wilayah timur tahu bahwa Lu Ze dan para gadis sangat kuat dan bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh saat ujian. Akan tetapi, mereka tidak menyangka Lu Ze dan para gadis dapat membunuh serangga tingkat awan kosmik tingkat 2 dengan mudah. Kekuatan tempur ini merupakan keadaan awan kosmik level 3, bukan? Mengerikan sekali. Akan tetapi, para makhluk serangga dan keajaiban alam iblis bahkan lebih terkejut lagi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lu Ze dan para gadis menyerang. Mereka tidak menyangka beberapa negara di tata surya bisa sekuat ini. Para jenius alam iblis kebingungan. Siapa mereka? Saya belum pernah mendengar wilayah timur memiliki orang-orang hebat seperti itu. Wajah mereka tegang. Wilayah timur dekat dengan mereka. Terjadi konflik terus-menerus. Meskipun mereka saat ini berdamai karena serangga, mereka akan melanjutkan pertempuran setelah pertempuran berakhir. Keajaiban seperti itu memberi mereka tekanan besar. Mereka bahkan belum mencapai tahap awan kosmik, dan mereka sudah sekuat ini. Saat mereka berhasil mencapai tahap awan kosmik, seberapa kuat mereka nantinya? Serangga berwujud awan kosmik itu mendesis dan bergerak cepat ke arah Lu Ze dan para gadis. Bunuh mereka.
5 keadaan awan kosmik level 2 dan 2 serangga tingkat awan kosmik level 3 datang. Melihat hal ini, para jenius alam iblis menikmati kemalangan yang menimpa Lu Ze dan para gadis. Bisakah mereka mengalahkan serangga sebanyak ini? Yang terbaik adalah bisa mati karena pertempuran sekarang. Para jenius wilayah timur ingin membantu, tetapi jumlah serangga lebih banyak dari mereka. Mereka tidak dapat membebaskan diri untuk membantu. Ekspresi Fred dan keempat petarung berubah. Miriam sedang melawan serangga berstatus awan kosmik tingkat 3. Keduanya seimbang. Melihat ini, dia menggertakkan giginya, lalu cahaya keemasan bersinar di punggungnya. 6 pedang tanpa tangan melesat keluar dan melayang di belakangnya seperti sayap. Hai! Dia berteriak, dan sebuah rune emas berputar. 6 pedang melesat ke salah satu serangga berstatus awan kosmik level 3 yang menyerang Lu Ze. Pekik. Serangga itu menghindar, tetapi tetap saja mengeluarkan darah. Ia menatap salah satu anggota tubuhnya yang terputus dan meraung. Kamu minta mati. Pada saat ini, keenam pedang itu terbang mundur dan terus menyerang serangga berwujud awan kosmik tingkat 3 yang ada di depan. Serangga itu hanya bisa terus menghindar. Lawan Miriam menyerangnya. Ekornya yang tajam terus menyerangnya. Miriam dipaksa mundur. Fred juga bertarung dengan lawannya dan menarik serangga lain yang menyerang Lu Ze ke dalam pertarungannya. Melihat ini, Lu Ze dan para gadis tercengang. Serangga ini tidak benar-benar menjadi ancaman bagi mereka. Ying Ying ada di sini. Tetapi Fred dan Miriam jelas tidak mengetahui hal ini. Lu Ze tersentuh. Mereka berdua adalah orang yang sangat baik. Pada saat ini, 5 serangga awan kosmik tingkat 2 telah menyerbu. Lu Ze mengangkat alisnya dan berkata, jangan menahan diri. Gadis-gadis itu mengangguk. Lu Ze memancarkan cahaya perak dan menyerbu ke arah serangga tersebut. Nangong Jing juga mengikuti. Mendesis. Serangga-serangga itu menebas anggota tubuh bagian depan mereka, membentuk sinar pedang darah yang melesat ke arah Lu Ze. Setiap sinar mengandung energi spiritual yang mengerikan. Saat serangan mendekat, Lu Ze melesat dan menghindarinya dengan mudah. Kemudian, ia muncul di hadapan satu makhluk insektoid dari keadaan awan kosmik tingkat 2. Pasir menyebar dan menjerat serangga ini. Lu Ze meninju. Pada saat ini, serangga itu melepaskan diri dari pasir dan menghalangi capit besar di depan tubuhnya. Gemuruh. Kekuatan serangan balik membuat Lu Ze dan serangga itu terjatuh ke belakang. Kuat sekali. Lu Ze sedikit terkejut. Kekuatan tempur serangga berdarah ini mungkin berada di level 3 puncak alam semesta atau bahkan mendekati level 4. Dia tidak lebih lemah dari Lu Ze. Jauh lebih kuat dari 2 serangga sebelumnya. Sementara itu, 4 serangga lainnya menyerang Lu Ze. Beberapa ratus sinar pedang darah menebas Lu Ze. Pada saat ini, kekuatan tinju emas menghantam salah satu serangga itu. Insektoid itu berhenti menyerang dan membentuk penghalang darah tebal di depannya. Gemuruh. Kekuatan tinju emas menghantam penghalang darah dengan keras. Ledakan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Kekuatan tinju emas menghilang, tetapi penghalang darah ditutupi oleh retakan. Serangga abu-abu itu mendesis. Serangga terkutuk, mati saja. Ia menyerang Nangong Jing. Pada saat ini, mata Qiu Yue Hesa bersinar dengan cahaya merah muda. Dia menggunakan seni dewa rayuan dengan kekuatan penuh. Seketika, semua serangga itu berhenti. Qi mereka berfluktuasi. Nangong Jing menyeringai dan muncul di samping serangga abu-abu itu. Dia meninju keras sisi serangga abu-abu itu. Gemuruh. Serangga abu-abu itu terlempar. Darah mengucur deras selama proses itu. Baru pada saat itulah serangga-serangga itu pulih dari seni dewa rayuan. Seekor serangga pucat menyerang Qiu Yue Hesa dan gadis-gadis lainnya. Serangga terkutuk, kau punya seni dewa kekuatan mental seperti itu. Mati saja. Qiu Yue Hesa bahkan tidak melihatnya. Alice memegang patung Lu Ze, dan api biru muncul dari tubuhnya. Api itu bercampur dengan energi iblis, sehingga api itu berwarna hitam. Kemudian, api itu berubah menjadi bentuk manusia. Klon api terus terbentuk. Tak lama kemudian, 20 klon api terbentuk. Semuanya memiliki kekuatan awan kosmik tingkat 2. Melihat ini, serangga pucat itu ketakutan. Apa? Manusia ini baru berada pada kondisi sistem kosmik level 8, dan dia dapat membentuk banyak klon api pada kekuatan tempur kondisi awan kosmik level 2. Namun, klon api ini paling-paling hanya akan sedikit mengganggunya. Kekuatannya jauh melampaui ini. Dia terus menyerang gadis-gadis itu. Pada saat ini, tombak energi hijau melesat ke arah celah, di cangkang lehernya. Ia tiba-tiba berbalik dan tombak itu meluncur melewatinya. Hampir kena. Ia melihat sumber serangannya. Gadis berambut pendek itu memegang tombak hijau giok. Matanya bersinar. Dia merasa tubuhnya terlihat jelas olehnya. Makhluk ini memberinya ancaman yang mematikan. Jika dia tidak waspada, dia akan terkena pukulan yang mematikan. Ras apakah sebenarnya makhluk-makhluk ini? Ini tak terduga.
Mereka semua hanyalah negara sistem kosmik, tetapi mereka memiliki kekuatan tempur dan seni dewa yang mengerikan. Dari ingatan warisan ras insektoid, keajaiban seperti itu sangat langka di seluruh alam semesta. Ini hanya peradaban negara alam kosmik, tapi ada banyak keajaiban yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, kabut hitam muncul di angkasa dan menutupinya. Serangga itu segera merasakan bahwa penglihatan dan kekuatan mentalnya sangat terbatas. Ia punya firasat buruk. Tiba-tiba, sebuah chi yang membakar datang dari samping. Dia melihat klon api hitam menyerangnya. Suhu itu membakar cangkangnya. Dia menghindari serangan itu, tetapi tiba-tiba, suhu yang mengerikan naik dari segala arah. Dia menyadari bahwa dirinya telah dikepung. Melihat semua klon api itu mendekat, serangga itu kehabisan tenaga. Mati. Gemuruh. Gelombang energi darah meledak dari serangga itu. Gelombang energi ini meluas dengan cepat. Klon api pertama langsung terhapus olehnya. Alice terkesiap dan menggigit bibirnya. Seketika, klon api mulai menghancurkan dirinya sendiri. Gemuruh. Kabut hitam itu mendidih dengan kekuatan teramat besar. Semua energi ledakan itu menghantam gelombang energi darah. Serangga itu melolong. Serangan tingkat ini tidak akan bisa melukaiku sama sekali. Gelombang kedua energi darah melesat keluar tubuhnya. Gemuruh. Gelombang energi kedua menghentikan serangan Alice. Serangga itu sedikit terguncang. Ia terengah-engah. Matanya masih penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, tombak angin hijau melesat keluar dari kabut menuju lehernya. Brengsek. Indra perasanya terlalu terbatas. Saat dia merasakan tombak angin, serangan itu sudah ada di depannya. Hai. Energi darah serangga itu membentuk perisai. Gemuruh. Retakan. Perisai darah itu bertahan sebentar sebelum retak. Tombak itu mengenai tepat di lehernya. Tidak mengenai celah, tapi angin kencang tetap menerpa tubuhnya. Serangga itu meraung. Gelombang penghancur muncul di matanya. Kekuatan itu bahkan mengusir kabut hitam. Pada saat ini, dia melihat Alice memegang patung itu dan membentuk klon api lagi. Jumlahnya lebih dari selusin. Serangga. Sementara itu, gugusan sinar pedang darah yang padat melesat ke arah Lu Ze. Mata Lu Ze menyipit, dan tubuhnya memancarkan cahaya perak. Lu Ze menghentikan jatuhnya dan bergeser ke samping. Setelah dia menghindari semua sinar pedang dan siap untuk melakukan serangan balik, serangga itu menyerang lagi. Ia menghantamkan capit besarnya ke arah Lu Ze. Gemuruh. Kekuatan itu menimbulkan fluktuasi, yang menciptakan aliran kekacauan ruang. Dada Lu Ze merasakan tekanan berat. Pasir berputar di sekitar tangannya, lalu dia mengangkat dan beradu capit. Jepitan itu menghantam pasir. Gemuruh. Cahaya roh darah melesat ke segala arah. Lu Ze merasakan tangannya mati rasa dan sakit yang menusuk. Dia memancarkan cahaya perak dan menghilang lagi. Lu Ze muncul kembali di belakang punggung serangga itu. Api roh terbentuk di kakinya, dan dia menginjak cangkang itu. Serangga itu ingin berbalik dan berhadapan langsung dengan Lu Ze. Dua serangga lainnya juga datang. Pada saat ini, gelombang tak terlihat menyebar dan ketiga serangga itu membeku di sana. Serangan Lu Ze berhasil mengenai sasaran. Gemuruh. Gelombang tak kasat mata menyebar dan retakan pun menyebar di sekujur cangkang darah. Serangga itu terjatuh ke belakang. Pasir muncul dan melilit serangga itu. Lu Ze mengejar serangga itu dan menendang ke arah retakan. Mendesis. Serangga itu tidak dapat mengelak sehingga ia hanya dapat membentuk perisai merah di punggungnya. Gemuruh. Retakan. Meskipun serangga itu telah terbebas dari seni dewa rayuan, kekuatannya juga melemah. Ini dengan cepat membentuk penghalang yang tidak dapat menghentikan serangan Lu Ze sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, penghalang itu retak seperti kaca. Lu Ze menginjak cangkang itu dengan keras. Gemuruh. Cangkangnya retak seperti kaca. Kekuatan dahsyat masuk ke dalam tubuh serangga itu dan mencabik-cabik organ-organnya. Cairan berwarna hijau tua menyembur keluar. Mendesis. Rasa sakit yang luar biasa membuat serangga itu melolong. Ia berjuang lebih keras, dan pasir di sekitarnya menjadi tidak stabil. Lu Ze menginjak celah yang sama lagi. Retakannya melebar. Akhirnya, chi serangga itu semakin melemah. Pasir melilitnya dengan erat. Tepat ketika Lu Ze hendak menyerang lagi, dua chi yang kuat datang dari belakangnya. Dia dapat merasakan puluhan ekor ular tajam melilitnya. Dia berkedip dalam warna perak dan berteleportasi melalui sekitarnya. Dia muncul di samping seekor serangga hitam. Pasir berputar di sekitar tangan kanannya, dan dia langsung meraih tungkai bawah tangan itu. Serangga hitam itu mencoba melepaskan diri, tetapi Lu Ze menyeringai. Minggir. Dia menggunakan seni dewa tubuh, dan serangga hitam itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan sebesar ini. Lu Ze memutar pinggangnya dan menghantamkan serangga itu ke arah yang lain. Kekuatan mengerikan apa ini? Gemuruh. Kedua serangga itu terjatuh ke belakang dan terlempar sangat jauh. Lu Ze tidak peduli dengan kedua serangga itu.
Dia kembali memperhatikan serangga yang ada di hadapannya. Pada saat ini, tubuhnya kembali memancarkan cahaya roh darah yang mengerikan. Pasir di sekitarnya sudah sangat longgar. Ia akan segera dapat membebaskan diri. Lu Ze mengangkat alisnya. Serangga darah ini memang sangat kuat. Jelas sekali ia terluka parah, tetapi, ia masih memiliki kekuatan seperti itu. Ia jauh lebih kuat daripada keempat serangga lainnya. Namun, pasir itu muncul lagi dan menjerat serangga darah itu. Ah! Serangga terkutuk, kalau kau kuat, lepaskan aku. Lu Ze mencibir dan tidak mengatakan apapun. Api roh terbentuk di tangannya. Dia melancarkan pukulan demi pukulan ke celah-celah baju besinya. Gemuruh. Setiap kali dipukul, serpihan cangkang dan lendir berhamburan. Bahkan terkadang ada pecahan organ. Mendesis. Serangga itu melolong kesakitan. Dalam waktu singkat, cangkang belakang serangga itu hancur total, memperlihatkan organ-organ berwarna hijau tua di dalamnya. Organ-organ itu retak tetapi masih berdetak. Tatapan mata Lu Ze yang tanpa ampun berubah menjadi tatapan jijik. Dia tidak bisa makan siang sekarang. Pada saat ini, dia merasakan angin kencang lainnya di belakangnya. Kedua serangga hitam yang dilemparnya itu menyerang lagi. Kedua serangga itu terkejut. Manusia ini terlalu kuat. Mimi Silis sangat kuat, tetapi dia tidak bisa melawan sama sekali. Mereka tidak sebanding. Mereka akan merasakan teror, tetapi kemauan koloni serangga itu berada di atas segalanya. Mereka rela mati demi ratu. Mereka meraung saat sepotong saripati darah muncul di hadapan mereka. Mereka memakannya dan berteriak. Makhluk terkutuk. Siapapun kamu, kamu harus membayar. Mata Lu Ze bersinar dengan senyum yang menakutkan. Ying, buat mereka merasakan reaksi balasannya. Oh! Ci kedua serangga hitam itu melonjak dan tiba-tiba menjadi kacau. Retakan. Baju zirah hitam tebal itu retak, dan cairan merah menyembur keluar seperti nanah. Merasakan kekuatan yang tidak terkendali dalam tubuh mereka, mata mereka penuh teror. Apa yang telah terjadi? Mengapa ada reaksi balik? Tidak. Gemuruh. Suara dentuman keras terdengar di tubuh mereka. Cangkang hitam mereka berubah menjadi merah tua saat retakan menyebar di sekujur tubuh mereka. Cairan merah menyembur keluar seperti air di pancuran. Suhu tinggi merusak ruangan. Kedua serangga hitam itu menggeliat seolah-olah sedang digoreng. Mereka bergerak-gerak lemah. Mimi Sili. Haruskah dia tetap memakan saripati darah yang dikeluarkannya? Lu Ze menatap serangga panggang itu dan tertawa. Kemudian, dia menoleh ke arah Mimi Sili. Mimi Sili bahkan semakin berjuang. Kekuatan roh darahnya bergesekan dengan pasir, membuat suara berderit. Pasirnya digerus tetapi lebih banyak pasir muncul dari angkasa. Merasakan Lu Ze mendekat, mata Mimi Silis berbinar penuh tekad. Dia melahap saripati darah di hadapannya. Reaksi itu pastilah suatu kecelakaan. Saya tidak yakin saya akan mendapat serangan balik juga. Ci Mimi Silis tiba-tiba meningkat. Dia bernapas dengan mudah. Reaksi keras itu memang sebuah kecelakaan. Pasir di sekelilingnya terguncang oleh kekuatannya yang meningkat. Serangga terkutuk. Aku di sini untuk mengumumkan kematianmu. Tembakan kekuatan Mimi Silis setelah mencapai kondisi awan kosmik level 4 dan masih terus meningkat. Di bawah kekuatan semacam itu, aliran kekacauan angkasa mengedarkan Mimi Silis bagaikan air pasang. Bahkan hal itu menarik perhatian orang lain. Lu Ze tersenyum. Pada saat berikutnya, mata Mimi Silis berkilat tak percaya. Ci-nya tiba-tiba menjadi kacau. Apa yang terjadi? Dia menggeram dan mencoba menekan kekuatan yang merajalela dalam tubuhnya. Retakan. Cangkangnya mulai retak. Cairan hijau tua di lukanya berubah menjadi merah. Cairan itu menyembur keluar seperti lahar. Tenaganya melemah saat dia meraung. Tidak mungkin. Bakatnya cukup bagus. Mengapa dia harus dilawan oleh esensi darah? Bunyi-bunyian lain terdengar di tubuhnya. Ia batuk dan mengeluarkan lava merah. Potongan-potongan organnya terciprat keluar dari lukanya. Mimi Silis tiba-tiba berbalik dan meraung. Bahkan jika aku akan mati, aku akan menyeretmu. Dia langsung melepaskan diri dari seni ilahi pasir satu dan menyerang Lu Ze. Pada saat ini, tubuhnya berhenti lagi. Retakan. Retakan ketiga terdengar dan Ci-nya langsung melemah dari level awalnya. Hal ini mengakibatkan serangkaian keretakan. Cangkangnya retak seperti dua serangga sebelumnya. Organ-organnya hancur berkeping-keping sementara lendirnya menyembur keluar seperti lahar. Dalam sekejap, energinya turun hingga ke dasar. Kekuatan hidupnya akan segera menghilang. Tubuhnya menggeliat dan berkedut. Keajaiban wilayah timur. Keajaiban alam iblis. Insektoid. Medan perang menjadi sunyi. Jika itu adalah kematian normal, mereka mungkin akan terkejut dengan kekuatan tempur Lu Ze tetapi masih bisa menerimanya. Namun dia menggunakan kartu trufnya sendiri dan mendapat serangan balasan hingga tewas. Siapa yang bisa menerima ini? Rasanya seperti mimpi. Ketiganya mengalami serangan balik. Para serangga khususnya terkejut.
Esensi darah merupakan kartu truf yang cukup umum bagi serangga. Mereka benar-benar khawatir sekarang. Siapa yang berani menggunakannya? Lu Ze menatap Mimi Silis yang setengah mati dan menyeringai. Ia datang sebelum serangga itu. Melalui celah-celah cangkang, ia tahu tidak ada apapun di dalamnya. Meski begitu, Mimi Silis masih punya satu nafas terakhir. Lu Ze tidak bermaksud membiarkannya terus hidup. Dia memukul kepalanya dengan keras. Gemuruh. Kekuatan tinju itu menembus kepalanya dan menghapus kekuatan hidupnya. Kemudian, Lu Ze muncul di samping dua serangga panggang lainnya. Gemuruh, gemuruh. Mereka berdua pun tewas di tempat. Lalu, Lu Ze mengalihkan pandangannya ke arah lain. Nangong Jing sedang bertarung melawan serangga abu-abu dengan tingkatan awan kosmik 2. Lu Li, Alice, dan Lin Ling sedang bertarung dengan serangga pucat. Serangga abu-abu itu penuh luka dan dipukuli oleh Nangong Jing. Serangga pucat itu memiliki lubang mengerikan di lehernya. Ia ingin mendekati ketiga gadis itu tetapi dihentikan oleh sekelompok besar klon api. Lin Ling menggunakan mata rohnya di samping untuk menemukan kelemahan dan melancarkan serangan. Qiu Yue Hesa menggunakan seni dewa rayuan pada kedua serangga tersebut. Mereka cukup kuat. Lu Ze tersenyum. Dia khawatir terhadap mereka, tetapi sekarang, tampaknya dia tidak perlu khawatir. Kemudian, Lu Ze menghilang dari tempatnya. Ia muncul di hadapan serangga pucat itu. Dia melangkah maju dan melancarkan pukulan berat. Garis-garis ruang menjadi terdistorsi dimanapun kekuatan tinju itu lewat. Serangga pucat itu menunjukkan ekspresi takut. Mendesis. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan tanda darah pun muncul. Ia mengangkat dua tungkai depannya yang tajam dan menebas kekuatan tinju itu. Keduanya bentrok. Gemuruh. Sinar pedang darah hancur bagaikan kaca sementara kekuatan tinju menghantam penghalang. Penghalang itu kemudian hancur, dan kekuatan yang tersisa menghantam kepalanya. Serangga itu jatuh ke belakang dan mati dengan cepat. Satu pukulan dan serangga pucat itu mati. Meski tidak dalam kondisi prima akibat pertarungan dengan ketiga gadis, kekuatan ini masih jauh lebih lemah dibandingkan serangga merah itu. Lin Ling mengeluh. Lu Ze, kita belum bersenang-senang. Sulit untuk menemukan lawan yang setara. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kekuatan tempur mereka, tetapi orang ini datang dan membunuhnya dengan satu pukulan. Lu Ze tersenyum canggung. Dia menunjuk serangga abu-abu itu. Bagaimana kalau kamu berbagi dengan Jing Jing? Nangong Jing segera berkata, tidak, ini lawanku. Lu Ze menggaruk kepalanya. Jangan khawatir, lawannya banyak. Lu Li dan gadis-gadis itu memandang serangga-serangga berwujud awan kosmik lainnya dan tersenyum. Lu Ze benar, ada begitu banyak serangga yang harus dilawan. Lu Ze dan Qiu Yue Hesa saling berpandangan lalu memandang ke arah lawan Fred dan Miriam. Mereka sedikit lebih kuat daripada serangga tingkat awan kosmik level 3, tetapi menghadapi keduanya agak sulit bagi mereka. Mereka sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Lu Ze merasa dia bukan tandingan serangga tingkat awan kosmik level 3, tetapi dia tidak akan melawannya secara langsung. Dia menguasai seni ilahi transformasi batu dengan sempurna. Dengan seni ilahi rayuan iblis rubah, itu akan sangat membantu Miriam dan Fred. Lu Ze tersenyum. Ayo kita bantu. Qiu Yue Hesa mengangguk. Lu Ze menarik Qiu Yue Hesa lebih dekat ke pertempuran. Lu Ze tersenyum dan berkata, Fred dan Miriam, kami di sini untuk membantu kalian. Dua serangga tingkat awan kosmik tingkat 3 itu menatap medan perang yang jauh. Ketika mereka melihat mayat Mimi Silis dan iblis lainnya, niat membunuh mereka membumbung tinggi. Sialan. Kau membunuh mereka. Dua serangga berencana menyerang Lu Ze dan Qiu Yue Hesa. Melihat ini, Fred dan Miriam mencibir. Miriam menggunakan 6 pedangnya untuk menghentikan satu keadaan awan kosmik level 3 sementara Fred menggunakan bola energi lainnya untuk menghentikan yang lainnya. Sialan. Kau minta mati. Kedua serangga itu menyerang Fred dan Miriam dengan kegilaan. Lu Ze menggunakan seni ilahi transformasi batu dengan kekuatan penuh. Seketika, kekuatan roh dan gerakan keempat serangga itu menegang. Mereka menatap Lu Ze dengan kaget. Seni ilahi apakah ini? Makhluk terkutuk, ras apa kamu? Dia adalah negara sistem kosmik, namun, seni ilahiyahnya dapat menyebabkan begitu banyak rintangan bagi mereka. Fred dan Miriam merasakan apa yang terjadi dan keduanya sangat terkejut. Tak heran jika mereka disukai oleh makhluk yang sakti. Qiu Yue Hesa juga menggunakan seni dewa rayuannya di atas seni dewa transformasi batu. Pergerakan dan kekuatan roh keempat serangga itu menjadi lamban. Mereka menatap Lu Ze dan Qiu Yue Hesa dengan tidak percaya. Kedua keadaan sistem kosmik ini melemahkan kekuatan mereka secara signifikan. Miriam tersenyum dan berkata, kerja bagus Lu Ze, Hesa. Satu pedang emas membentuk formasi pedang dan menyemburkan chi pedang. Serangga itu ingin menghindarinya, tetapi dia tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Dia meraung dan membentuk penghalang darah. Dentang, dentang, dentang.
Dalam waktu singkat, penghalang darah itu teriris terbuka. Pedang emas itu menghantam serangga itu dengan keras, meninggalkan bekas yang dalam pada cangkangnya, lalu cairan bening itu memercik keluar. Pedang tajam itu memasuki tubuhnya dan dia melolong menyedihkan. 3 serangga lainnya ketakutan. Fred menyeringai. Bola energi putih melesat keluar dari tangannya seperti senapan mesin ke arah 2 lawannya. Mereka mundur dengan cepat. Pada saat ini, satu negara awan kosmik tingkat 3 menebaskan sinar pedang darah ke arah Lu Ze dan Qiu Yuehesa. Kulit Lu Ze merinding. Dia memeluk Qiu Yuehesa dan menggunakan semua seni dewa kecepatan dan seni ilahi secara ekstrim dan menghilang dari tempat itu. Pekik. Sinar pedang darah itu mengiris Lu Ze dan Qiu Yuehesa. Energi tajam itu meninggalkan bekas yang dalam pada baju besi kumbang pasir Lu Ze. Darah pun berceceran. Qiu Yuehesa tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata dengan sedikit khawatir, "Adik Lu Ze, kamu baik-baik saja?" Lu Ze menggelengkan kepalanya dan menggunakan generasi super cepat. Luka-lukanya pulih hampir seketika. Tidak apa-apa, hanya cedera kecil. Serangga itu merasa tidak enak badan. Bagaimana ini mungkin? Sinar pedang darahnya mengandung seni dewa penghancur. Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Apa yang terjadi dengan kemampuan pemulihan orang ini? Mengapa hal ini menjadi tidak masuk akal? Sementara itu, Lu Ze berpikir, apa yang membuat serangga ini bingung? Itu hanya luka kecil. Jarang terlihat, malah aneh. Mulut Fred dan Miriam berkedut. Orang ini gila. Pemulihan ini, kecepatan ini. Apa yang mereka khawatirkan? Pedang emas Miriam meninggalkan serangga itu dalam formasi pedang dan perlahan menyatu menjadi satu pedang panjang berwarna emas terang. Seni dewa logam tajam melonjak, lalu membelah lapisan dimensi warp. Memutuskan. Pedang panjang emas itu mengiris ke arah serangga itu. Akan tetapi, saat serangga itu bereaksi, pedang itu sudah mengirisnya. Serangga itu terbelah 2, dan kekuatan hidupnya menghilang. 3 serangga lainnya terkejut dan takut. Serangga yang terluka oleh formasi pedang mengeluarkan saripati darah dan memakannya. "Jangan!" teriak seekor serangga dari kejauhan. Pada saat ini, energi dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi kacau. "Apa?" gemuruh. Begitu dia berseru, tubuhnya meledak bagai api di kehampaan. Semua serangga terkejut. Esensi darahnya benar-benar beracun. Inilah yang dipikirkan semua serangga. Pada saat ini, seekor serangga berwujud awan kosmik level 5 meraung, "Jangan gunakan saripati darah, akan ada serangan balik." Itulah kartu truf terkuat mereka. Jika mereka tidak bisa menggunakannya, apakah mereka hanya akan menunggu kematiannya? Sementara itu, planet hitam yang jauh itu berguncang. Kekuatan yang sangat mengerikan melonjak. Wajah Lu Ze dan gadis-gadis lainnya berubah. Semua orang melihat ke arah planet hitam itu. "Ini Qi. Sangat kuat." Serangga itu berkata, "Apakah itu Tuan? Tuan akan keluar. Kenapa dia keluar saat ini?" Semua serangga merasa khawatir. Retakan. Retakan besar muncul di planet hitam dan menyebar. Tak lama kemudian, cahaya berwarna darah menyebar dari planet itu. Gemuruh. Pecahan-pecahan planet hitam itu melesat ke segala arah. Mendesis. Seekor serangga raksasa muncul dari planet hitam. Bagian atas tubuhnya terbungkus cangkang keras sementara bagian bawah berwarna abu-abu dan menyerupai kulit. Panjangnya puluhan kilometer dan tampak sangat mengerikan. Cahaya roh darah melayang di sekitarnya seperti darah kental. Matanya yang berdarah menyapu kehampaan dengan niat membunuh. Ia sudah merasakan bahwa situasi di luar tidak terlalu baik. Ia tidak tahu mengapa esensi darah akan menyebabkan serangan balik, tetapi tanpa kartu truf ini, serangga tidak akan sebanding dengan para keajaiban. Ia harus keluar. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Lu Ze dan timnya. Matanya bersinar dengan keserakahan. Alasan terpenting dia keluar adalah demi Lu Ze dan gadis-gadisnya. Penampilan mereka mengejutkannya. Kekuatan tempur para jenius dari ras tak dikenal itu gila. Jika dia bisa melahap mereka dan DNA mereka, kekuatan dan potensinya akan berkembang. Dia tidak dapat menahan godaan seperti itu. Lu Ze mengangkat sebelah alisnya. Ini adalah kedua kalinya dia melihat Ratu Serangga. Pertama kali di planet Nanfeng. Itu mengerikan, tapi ini lebih menjijikkan lagi. Tetapi ratu ini memandangnya dengan aneh. Apakah karena dia terlalu tampan dan ingin melakukan sesuatu padanya? Lu Ze menggigil. Anton dan lelaki dari ras iblis menatap sang ratu dengan tak percaya. Anton berseru, "Bagaimana ini mungkin? Mengapa ini keluar saat ini?" Sang ratu seharusnya sangat takut pada kematian. Kenapa hal itu baru keluar sekarang? Setan laki-laki itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Itu karena beberapa keajaiban wilayah timur itu." Anton menatap Lu Ze dan gadis-gadis itu. Sebuah kesadaran muncul di benaknya. Tidak heran. Bakat Lu Ze dan para gadis memang luar biasa. Sang ratu pasti ingin memakan mereka. Seekor serangga hitam mencibir, beberapa makhluk itu benar-benar berbakat.
Jika kamu tidak menghentikan kami, kami pasti ingin menangkap mereka dan mempersembahkannya kepada tuan kami. Tapi karena tuan kita sudah keluar, maka anak-anak ajaibmu hanya bisa bersiap untuk mati. Lelaki dari ras iblis itu mencibir, jika kami tidak siap, apakah kami akan mengejarmu seperti itu? Kedua serangga hitam itu tercengang. Apa yang kalian lakukan? Setan itu menatap Anton dan berkata, hentikan mereka selama beberapa detik. Setelah itu, ia menyerbu ke arah ratu. Melihat ini, kedua serangga hitam itu meraung, beraninya kau berhenti. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan orang ini, tetapi jelas itu bukan sesuatu yang baik. Mereka tidak ingin ratu mereka diancam. Pada saat ini, Anton berubah menjadi tubuh kristal hijau dan menyerang dua serangga itu. Merasakan ancaman mematikan itu, kedua serangga itu hanya bisa berbalik untuk membela diri. Sementara itu, lelaki dari ras iblis telah menyerbu ke atas sang ratu. Sang ratu mendongak. Kau, keajaiban rasmu harus mati. Kau tidak bisa menghentikanku. Tingkat kultivasinya juga berada di puncak alam semesta awan dan kekuatan tempurnya lebih kuat dari dua serangga hitam. Bahkan iblis pun tidak dapat menghentikannya untuk membunuh. Setan laki-laki itu mencibir. Semburan ci abu-abu hitam muncul di tangannya. Serangga bodoh. Dia melemparkan kabut abu-abu hitam ke atas kepala ratu serangga itu. Seketika itu juga, benda itu berkilauan dengan tulisan rahasia. Mata sang ratu membelalak. Ia merasa ada yang tidak beres. Cahaya roh darah mengalir deras di sekujur tubuhnya saat ia keluar dari kabut. Namun, di perbatasan kabut, sebuah penghalang abu-abu muncul, dan tubuhnya menabraknya. Gemuruh. Penghalang itu bergoyang dan ratu serangga itu jatuh ke belakang. Cahaya darah mengalir di sekujur tubuhnya, dan chi-nya melemah. Dia meraung dan mengayunkan sinar pedang darah sepanjang beberapa ratus kilometer ke penghalang abu-abu. Mendering. Penghalang itu bergetar, tetapi sinar pedang darah akhirnya hancur. Melihat hal ini, sang ratu menjerit tak percaya. Tidak mungkin. Iblis itu mencibir dan berkata dengan lesu, kupikir aku akan berusaha keras untuk menemukanmu di sarang, tetapi kau sendiri yang keluar, tunggu saja dan mati. Ini adalah medan kematian yang telah dibentuk oleh alam semesta kita dengan usaha terbaik. Jika alam semesta rasmu datang, itu bisa dihancurkan. Tapi kau, berhentilah bermimpi. Untaian kabut abu-abu melilit ratu serangga, menghasilkan suara mendesis saat bersentuhan dengan cahaya roh darahnya. Melihat hal itu, sang ratu terus meraung dan menyerang penghalang itu. Iblis laki-laki itu menatap Luze dan gadis-gadis itu dengan saksama. Jejak niat membunuh melintas di matanya. Jika memungkinkan, ia ingin melenyapkan kelompok itu. Ancaman yang mereka timbulkan terlalu besar. Bahkan pangeran iblis dari rasnya tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jika mereka dewasa, mereka pasti bukan kabar baik bagi alam iblis. Dia juga tahu bahwa walaupun Anton menunda dua tahap puncak awan kosmik, dia pasti punya tangan yang lebih kuat. Jika dia menyerang, Anton pasti akan menghentikannya. Beberapa orang ini bukan dari ras elf. Namun, mereka adalah ras bawahan dari ras elf. Selama mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berkembang, itu akan sangat bermanfaat bagi ras elf. Tentu saja ras elf akan melindunginya. Niat membunuh menghilang dari mata iblis laki-laki itu saat ia terbang kembali ke medan perang. Nangong Jing mengerutkan kening pada iblis itu. Ras iblis tingkat lanjut itu tampaknya tidak ingin bersikap ramah kepada kita. Qiu Yue Hesa mengangguk. Ada niat membunuh. Aku tidak tahu mengapa dia tidak menyerang. Lu Ze berkata, mungkin dia khawatir pada Anton. Lu Ze menggelengkan kepalanya. Jangan pikirkan ini. Lagi pula, alam iblis tidak berhubungan baik dengan kita. Pada saat itu semua serangga menatap ke arah sang ratu dan menjerit. Cepat, selamatkan tuan kami. Para serangga dalam keadaan awan kosmik ingin melepaskan diri dan menyerbu ke arah penghalang. Semua keajaiban menghentikan mereka. Serangga tingkat rendah yang menjaga sarang tidak melakukan apapun setelah ratu pergi. Sekarang setelah ratu terperangkap, mereka tampaknya telah menemukan nilai mereka. Mereka semua meraung dan menyerang penghalang abu-abu itu sambil mencoba menyerangnya. Gemuruh. Akan tetapi, dengan kekuatan mereka yang bahkan tidak mencapai awan kosmik, penghalang abu-abu itu bahkan tidak bergetar. Seiring berjalannya waktu, cahaya roh sang ratu meredup, sedangkan kabut kelabu semakin pekat. Mendesis. Sang ratu melolong kesakitan. Mendengar itu semua serangga menjadi gila. Pergilah. Mati, mati. Jangan hentikan aku. Para serangga dari negara awan kosmik menggunakan seluruh kekuatan mereka dan menyerang para keajaiban itu dengan gila-gilaan. Sementara itu, para anak ajaib dicemooh. Kau ingin membantu ratumu. Teruslah bermimpi. Hari ini, kalian semua akan mati di sini, hahaha. Ini adalah alam kosmik peri, para serangga itu harus pergi. Pertarungan pun langsung memanas. Lawan Fred dan Miriam menjadi heboh.
Tiga serangga awan kosmik tingkat 3 terus menyerang Fred dan Miriam, mencoba melepaskan diri. Seekor serangga putih meraung. Saya tidak percaya akan ada reaksi keras setiap saat. Dia mengambil saripati darah dan memakannya. Seketika kekuatannya mulai melonjak, tetapi sesaat kemudian, menjadi kacau. Gemuruh. Serangga itu meledak. Melihat ini, semua serangga yang berencana menggunakannya berhenti sejenak. Lu Ze menyeringai. Dia telah menceritakannya pada Ying Ying. Lagi pula, ini bukan kekuatan mereka sendiri. Dia hanya perlu mengarahkannya sedikit, dan itu akan mengamuk. Ratu serangga melihat ledakan itu, dan dia menjerit. Gelombang tak kasat mata ini menyebar. Ratusan juta serangga di sekitarnya berhenti meraung dan terdiam. Lu Ze dan gadis-gadis itu tercengang. Apa yang terjadi? Serangga-serangga ini tampaknya tidak beres. Luli mengerutkan kening dan menatap mereka dengan ekspresi serius. Tiba-tiba serangga itu meraung dan mata mereka memancarkan cahaya yang menakutkan. Kemudian semua serangga itu melesat ke udara dan menyerbu ke arah kabut kelabu. Insektoid keadaan planet pertama berubah menjadi debu segera setelah mendekati kabut. Namun serangga-serangga itu mengejarnya dan menyerang tanpa ragu-ragu. Ratusan juta serangga menyerbu ke arah kabut hitam hingga cahaya roh darah meledak. Hal ini membuat kabut hitam beriak. Semua anak ajaib itu terkejut. Adegan ini terlalu absurd. Semua serangga mengejar satu demi satu ke dalam kabut hitam. Tak seorang pun ragu, dan tak seorang pun lari. Semua orang merasa terkejut. Hanya serangga yang bisa mempunyai kemauan seperti itu, bukan? Pada saat ini, Lin Ling mengerutkan kening. Dia melihat kabut hitam dan berkata, seni dewa ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Semua orang tercengang. Lu Ze berkata dengan sedikit keraguan, Lin Ling, kamu pernah melihat seni dewa ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ras iblis tingkat lanjut bersama-sama. Bagaimana dia bisa melihatnya sebelumnya? Lin Ling mengerutkan kening. Sepertinya aku pernah melihat kekuatan serupa di suatu tempat. Pada saat ini, suara Ying Ying terdengar tajam. Ini sangat mirip dengan kutukan kematian di tubuh kakek Lin. Semuanya adalah seni dewa kematian, dan cara penggunaannya juga sangat mirip. Semua orang terkesiap, terutama Lin Ling. Kemarahan melintas di matanya. Aku ingat. Ketika Ying Ying mengeluarkan kutukan kakekku, Chi-nya sangat mirip dengan ini tetapi tampaknya tidak sekuat itu. Lu Ze dan gadis-gadis itu mengerutkan kening. Nangong Jing berkata pelan, luka penatua Lin disebabkan oleh iblis dari ras iblis tingkat lanjut. Lin Ling menggelengkan kepalanya. Entahlah, kakekku tidak memberitahuku. Dia bilang tidak perlu balas dendam. Lu Ze mengangkat alisnya. Kita akan bertanya kepada tetua Lin saat kita kembali. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Qiu Yue Hesa mengangguk. Adik kecil Lu Ze benar. Jika dulu saat ras kita lemah, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang setelah kita jauh lebih kuat, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tetua Lin adalah orang suci dari ras manusia. Dan dia hampir terbunuh. Bahkan Alice mengangguk dengan berat, dan wajahnya yang cerah memperlihatkan sedikit niat membunuh. Benar sekali, kita tidak bisa membiarkan mereka menindas ras kita. Lin Ling tersenyum. Baiklah, mari kita tanyakan pada kakekku saat kita kembali. Pada saat ini, terdengar teriakan tajam lainnya. Semua orang melihat ke arah lapangan. Di atas lapangan, ada serangga tingkat bintang dan bahkan tingkat sistem kosmik yang menyerbu ke dalam kabut. Lebih dari 2/3 gelombang serangga telah lenyap. Yang tersisa masih terus menyerbu ke dalam kabut dengan segala cara. Lu Ze menemukan bahwa di penghalang, untaian kabut darah menembus kabut hitam dan memasuki tubuh ratu. Karena itu, dia menjerit lagi. Cahaya darah redup di sekelilingnya mulai berkumpul, dan Chi-nya tumbuh lebih kuat. Pada saat yang sama, garis keturunan melesat keluar dari ekornya. Perlahan, kepompong darah yang sangat besar terbentuk. Semua Chi yang ganas diblokir oleh kepompong tersebut. Secara bertahap, secercah cahaya darah mengalir di dalam kepompong. Semua orang tercengang. Tapi, ini tampaknya bukan sesuatu yang baik. Pada saat ini, semua serangga berwujud awan kosmik meraung. Suara mereka terdengar melankolis. Lu Ze dan para gadis terkejut. Sang ratu belum mati. Anton bertanya, apa ini? Pria dari alam iblis itu mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Pada saat ini, kedua serangga hitam itu menatap mereka dengan penuh kebencian. Serangga terkutuk. Beraninya kau membuat Tuan membuat pilihan seperti itu. Kesempatan bagi koloni kita untuk bangkit telah dihancurkan oleh kalian semua. Kalian semua harus mati. Kedua serangga awan kosmik puncak itu jelas tidak punya niat untuk menjelaskan. Mereka menyerang Anton dan iblis itu dengan kekuatan penuh lagi. Anton dan iblis itu mengerutkan kening. Mereka merasa gugup. Situasinya tampaknya tidak terlalu tepat. Akan tetapi, mereka tidak punya waktu untuk berpikir, dan mereka pun bentrok dengan dua serangga itu.
Seiring berjalannya waktu, pertempuran terus berlanjut sementara gelombang serangga masih menyerbu ke dalam kabut hitam. Semua serangga tingkat bintang telah mati. Hanya sebagian kecil dari tingkat sistem kosmik yang tersisa. Seiring berkurangnya jumlah serangga, kabut darah di ladang semakin pekat. Kepompong menjadi lebih tebal setelah melahap kabut. Dong. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar dari kepompong darah. Cahaya kepompong telah surut. Rune darah yang sangat rumit berputar di dalam kepompong. Dong, dong, dong. Kepompong darah itu berdetak seperti jantung. Gelombang tak terlihat menyebar ke segala arah. Energi Qi yang sangat kuat keluar dari rakun. Dada semua orang terasa berat. Anton dan iblis itu tercengang. Ini Qi. Ia terus meningkat tanpa henti dan mendekati keadaan alam kosmik. Akan tetapi, hal itu masih belum berhenti. Para jenius dari kedua belah pihak merasa Qi ini terlalu kuat. Mereka merasa bahwa mereka sangat kecil dibandingkan dengan Qi ini. Pada saat ini, badai kekuatan mental menyebar. Tidak cukup, tidak cukup. Jeritan histeris ini tampaknya datang dari dasar neraka. Bahkan Lu Ze dan gadis-gadis lainnya merasa sedikit khawatir. Namun, mereka mati setiap hari di dimensi perburuan Saku. Tekad mereka sangat kuat. Kabut darah di dalam ladang telah menjadi sangat tipis. Jelas, kekuatan itu tidak cukup untuk kepompong darah. Pada saat ini, semua serangga berwujud awan kosmik meraung. Kemudian mereka juga menyerbu ke arah kabut hitam. Para keajaiban itu masih terkejut oleh badai kekuatan mental dan belum pulih. Tidak bagus. Serangga ini akan menjadi makanan bagi ratu. Namun, mereka bahkan tidak bisa mendekati gelombang badai kekuatan mental. Mereka hanya bisa menyaksikan serangga berwujud awan kosmik terbenam ke dalam kabut hitam. Gemuruh. Mereka langsung berubah menjadi kabut darah dan dimakan oleh kepompong. Dengan ini, Qi dari kepompong tumbuh lebih kuat. Setelah nafas mencapai puncaknya, cahaya roh darah yang cemerlang bersemi. Gemuruh. Kepompong itu meledak. Kekuatan roh darah yang ganas melesat ke segala arah dan menghantam bidang penghalang abu-abu. Medan bergetar hebat. Aliran darah menyembur keluar dari penghalang. Hanya sedikit saja dari kekuatan ini yang mengguncang hati semua anak ajaib di sini. Semua orang mundur. Pada saat ini, lapangan abu-abu itu bergetar hebat. Ruang di luar terus berubah. Yilei mengernyitkan sudut mulutnya, dan berkata dengan ngeri, ratu itu tidak akan menyerang, kan? Kalau begitu, tamatlah riwayat kita. Miriam dan prajurit lainnya juga khawatir. Lu Ze dan para gadis tidak terlalu khawatir. Dia bahkan sedikit penasaran seperti apa jadinya sang ratu. Anton mengerutkan kening. Guris Claw, medanmu tidak akan hancur, kan? Guris Claw berkata, tidak mungkin. Kekuatan ratu ini. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, retakan tajam muncul di lapangan. Mustahil. Kedua serangga hitam itu tertawa. Hahaha. Ras tingkat rendah yang kurang ajar. Kerusakan seni dewa penghancur milik tuan kita di medan perang jauh lebih besar dari yang dapat kau bayangkan. Serangga lainnya menatap Anton dan Guris Claw, mata merah mereka penuh kebencian dan niat tirani. Tuan akan keluar, kalian semua harus mati. Retakan. Lebih banyak retakan muncul di lapangan. Gemuruh. Seluruh lapangan abu-abu hancur. Cahaya roh darah menyapu bagaikan gelombang pasang. Lu Ze dan gadis-gadis itu telah meninggalkan area tembak dan tidak tertangkap di dalam. Akhirnya, pemandangan di dalam penghalang itu terungkap. Sosok ramping berdiri di sana dengan tenang. Lu Ze terkesiap. Ini adalah humanoid berwarna darah. Tingginya 2 meter dan ditutupi baju besi darah. Sosoknya sangat montok. Namun, saat ia melihat kepala serangga yang mengerikan itu, hatinya terasa sakit. Sayang sekali. Di kejauhan, kedua serangga hitam itu menatap sang ratu dengan terpesona. Ah, sosok tuan yang elegan. Anton dan Guris Claw merasa terkejut. Mereka bahkan mungkin akan tertawa jika itu terjadi di lain waktu. Akan tetapi, mereka sedang tidak berminat saat ini. Hal ini terjadi karena Qi sang ratu terlalu kuat. Mereka mulai menggigil. Keadaan alam kosmik. Ratu ini mencapai alam kosmik. Suara Guris Claw agak serak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa maju ke level seperti itu? Serangga hitam itu meliriknya dan berkata dengan dingin, Tuan kami sudah berada di ambang evolusi jika kalian tidak melakukannya, jika bukan karena kalian, Tuan kami tidak akan menyerah berevolusi menjadi ratu serangga alam semesta dan memilih untuk berevolusi menjadi ratu. Yang satunya berkata, jika Tuan berevolusi menjadi ratu serangga alam semesta, kekuatan seluruh koloni kita akan meroket. Setelah berevolusi menjadi ratu, Tuan akan kehilangan kesuburannya. Kalian makhluk tingkat rendah terkutuk harus mati. Anton berseru, itukah evolusi ratu serangga? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ini. Anton dan Guris saling berpandangan. Ada keputusasaan di mata mereka.
Menghadapi Ratu Negara Alam Kosmik Serangga, Negara Awan Kosmik Puncak, seperti mereka, bahkan tidak bisa berlari. Ratu Serangga itu meregangkan punggungnya dengan anggun. Saat dia bergerak, ruang di sekelilingnya berubah bentuk. Dimensi lengkung yang berbeda muncul di sekelilingnya dalam berbagai warna. Dia melirik dan berkata dengan malas, bagaimana aku harus menghukummu karena membuatku kehilangan kemungkinan untuk berkembang lebih kuat. Seluruh pemandangan itu hening. Semua orang bahkan tidak berani bergerak. Tekanan keadaan alam kosmik terlalu kuat. Pada saat ini, mata Ratu tertuju pada Lu Ze dan para gadis. Matanya memancarkan sedikit keserakahan dan harapan. Dia tidak tahu ras makhluk apa ini, tetapi mereka sangat berbakat. Mungkin, dia bisa maju jika dia melahap mereka. Lu Ze dan para gadis merasakan ada gunung yang menimpa mereka hanya dari tatapannya. Mulut Lu Ze berkedut. Ratu ini ingin memakannya. Ying, apakah dia kuat? Ying menjawab, tidak, sangat lemah. Lu Ze. Nangong Jing. Mereka terdiam. Lu Ze mengirimkan suara itu. Jaga dia. Oh. Ruang yang jauh itu tiba-tiba bergetar. Sang Ratu tiba-tiba melihat sekelilingnya dengan terkejut. Siapa itu? Tak seorang pun menjawabnya. Namun, ruang di sekitarnya perlahan runtuh dan menekannya. Seketika, Sang Ratu merasa dirinya terikat oleh ruang. Sang Ratu sangat tercengang. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Ruang angkasa runtuh dengan kecepatan yang semakin tinggi. Dalam sekejap, tubuh Ratu terdistorsi, dan ruang angkasa runtuh menjadi satu titik sebelum menghilang. Dengan ini, dimensi lengkung pulih. Suasana menjadi sangat sunyi. Semua anak ajaib menjadi bingung. Mereka mengira mereka pasti sudah mati saat Sang Ratu muncul. Namun, Sang Ratu menghilang hanya dalam sekejap. Anton dan Guris Claw tercengang tak percaya. Kedua serangga hitam itu memanggil. Tuan. Tidak mungkin. Kemana perginya Tuan? Mereka sangat khawatir karena mereka merasakan hubungan mental antara mereka dan ratunya putus. Ini berarti ratunya telah meninggal. Bagaimana ini mungkin? Raungan dua serangga hitam itu menarik perhatian Lu Ze. Ying, urus mereka berdua juga. Oh. Lalu, salah satu dari dua serangga hitam itu tiba-tiba menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Melihat hal itu, yang satu lagi menjadi takut dan tampak konyol. Sebelum dia sempat bereaksi, dia juga menghilang. Anton dan Guris Claw menyaksikan kedua serangga di puncak awan kosmik itu menghilang begitu saja, dan kepala mereka meledak. Kekuatan mereka sama dan mereka bertarung sangat lama. Namun, mereka menghilang begitu saja. Mata mereka penuh teror, takut mereka akan menghilang selanjutnya. Pada saat ini, Anton memikirkan sesuatu, dan dia melihat ke arah Lu Ze dan gadis-gadis itu. Ketika dia melihat betapa tenangnya wajah mereka, dia segera menyadarinya. Itu dia. Gurunya Lu Ze. Hanya tingkat keberadaan itulah yang bisa membuat Ratu Serangga menghilang tanpa perlawanan. Dia segera membungkuk. Terima kasih, tetua, karena telah menyelamatkan kami. Cakar Guris. Dia masih ketakutan dan bingung dengan tindakan Anton. Apakah seseorang yang Anton kenal? Mustahil. Jika begitu, mengapa tidak keluar lebih awal? Atau, apakah Anton tidak mengenal orang tersebut dan merasa ia hanya orang yang lewat? Guris merasa ini sangat mungkin. Dia segera membungkuk. Terima kasih, tetua, karena telah menyelamatkan kami. Para jenius dari kedua dunia segera melakukan hal yang sama. Pada saat ini, Miryu menarik pakaian Lu Ze dan memberi isyarat kepada Lu Ze. Lu Ze dan para gadis hanya bisa melakukan hal yang sama. Terima kasih, tetua, karena telah menyelamatkan kami. Lu Ze merasa sangat buruk. Dialah yang menyuruh Ying untuk campur tangan. Suara Ying terdengar bingung. Lu Ze, apa yang kalian lakukan? Mulut Lu Ze berkedut. Tidak ada, hanya memuji Ying karena bersikap manis. Gadis-gadis itu tertawa dan memutar mata mereka. Ying berkedip dan mengangguk. Oh. Beberapa saat kemudian, Anton dan Guris tidak melihat jawaban, jadi mereka bangkit dan terbang kembali ke keajaiban mereka. Guris merasa jika mereka membahas makhluk yang telah meninggalkan tempat ini, itu akan menarik perhatian makhluk itu. Anton menatap Lu Ze dan gadis-gadis itu lalu tersenyum. Sarang serangga itu hancur. Semua orang melakukannya dengan hebat kali ini. Hadiah akan diumumkan sesuai dengan kontribusi. Semua orang bersuka cita. Anton dan Guris saling berpandangan. Biasanya, ras elf dan ras iblis tingkat lanjut pasti akan bentrok saat bertemu. Akan tetapi, gelombang insektoid belum berakhir, dan kedua belah pihak baru saja bertarung berdampingan. Mereka berdua menghindari hal ini. Anton membuka mulutnya dan berkata, ayo pergi. Dia merobek dimensi warp dan kembali. Pihak alam iblis melakukan hal yang sama. Di luar angkasa, sebuah retakan muncul, dan Anton memimpin para keajaiban wilayah timur keluar. Mereka semua menghela napas lega melihat langit cerah dan planet perdagangan makmur.
Mereka hampir mati di sana. Anton menoleh dan tersenyum tipis. Semuanya, kembalilah dan beristirahatlah. Datanglah besok untuk menerima hadiah di kantor cabang. Semua orang bersorak gembira. Iya, Tuan Anton. Anton mengangguk dan menghilang dari tempat itu. Baru pada saat itulah para keajaiban itu bersantai dan mendiskusikan pertempuran itu. Luisa menghampiri Luze dan gadis-gadis itu dan tersenyum. Aku sudah melihat pertarungan kalian sebelumnya. Aku tidak menyangka kekuatan tempur kalian sekuat ini, jauh lebih besar dari imajinasiku. Seorang peri laki-laki tersenyum dan mengangguk. Memang, bakatmu mungkin setara dengan putri kami. Ini adalah perkiraan yang cukup konservatif karena kekuatan Luze dan gadis-gadis itu lebih absurd daripada kekuatan sang putri saat ia berada dalam kondisi sistem kosmik. Luze tersenyum. Itu berlebihan. Fred dan yang lainnya tampak sedikit iri pada Luze. Dia sangat berbakat dan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Sekadar memikirkan mereka, mereka berhenti sejenak. Mereka memikirkan hilangnya sang ratu secara tiba-tiba dan terkesiap. Apakah orang di belakang Luze campur tangan? Jika memang begitu, itu sungguh gila. Ratu negara alam kosmik itu baru saja meninggal seperti itu. Dalam perjalanan kembali ke planet perdagangan, semua keajaiban wilayah timur menyambut Luze. Mereka pun punya tebakan sendiri. Mereka tahu bahwa mereka harus berinvestasi dalam hubungan ini saat Luze masih lemah. Saat Luze dewasa, keuntungan mereka akan jauh lebih besar daripada yang mereka investasikan. Luze pun tidak akan menolak niat baik seperti itu. Lebih baik memiliki teman tambahan daripada musuh. Dengan begitu, ras-ras yang menyinggung ras manusia tidak perlu dihukum sendiri. Ras-ras lain akan membantu mereka. Tak lama kemudian, mereka memasuki kota. Ketika warga kota melihat para jenius diam-diam mengelilingi Luze dan mereka terkejut. Baru setelah semua orang pergi, mereka sadar kembali. Bukankah mereka adalah orang-orang jenius dari ras manusia? Mengapa orang-orang jenius dari ras awan kosmik di wilayah timur mengelilingi mereka? Ya, bahkan keajaiban ras elf ada di pihak mereka. Semua orang bingung. Beberapa orang yang lebih pintar mulai berpikir. Sebentar lagi, akan ada ras kuat lain di wilayah timur. Tak lama kemudian, mereka memasuki wilayah tengah. Luisa tersenyum pada Luze dan gadis-gadis itu. Luze, kami pergi dulu. Sampai jumpa besok. Luze dan gadis-gadis itu tersenyum. Sampai jumpa besok. Miriam tersenyum dan berkata, ayo kembali dulu. Rombongan pergi ke Hotel Sentral. Dalam perjalanan, Yilei melihat sekeliling dan melihat mereka adalah satu-satunya yang tersisa. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Luze, ratu sebelumnya. Tuanmu terlibat, kan? Fred dan yang lainnya memandang dengan rasa ingin tahu. Luze menatap Yilei dengan heran. Orang ini sudah menebaknya. Dia tersenyum dan mengangguk. Tuanku memang ikut campur. Fred dan yang lainnya menarik napas dingin. Menebak adalah satu hal, tetapi membuktikannya adalah hal lain. Fred membuka mulutnya dengan sedikit ngeri. Kalau begitu, tuanmu benar-benar kuat. Dia bisa dengan mudah membunuh ratu negara alam kosmik. Mulut Luze berkedut, merasa sedikit patah hati. Tidak apa-apa. Ying pastinya sangat kuat. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk melampauinya. Dia menertawakannya. Tidak apa-apa. Fred dan yang lainnya. Tak lama kemudian, mereka kembali ke kamar masing-masing. Luze dan gadis-gadis itu duduk di sofa, bersandar satu sama lain. Ying muncul. Dia duduk di samping dan mengeluarkan komputernya untuk menonton kartun. Melihat hal ini, hati Luze semakin sakit. Orang kecil ini bahkan tidak perlu berkultivasi setiap hari dan apakah ini sekuat itu? Kemudian, Qiu Hesa menggendong Ying dan semua orang menonton Tom dan Jerry. 3. Keesokan paginya, tepat setelah Luze dan gadis-gadis sarapan, kelompok Fred datang mengetuk pintu. Yilei berbicara dengan penuh semangat. Saudara Luze, hadiah akan keluar hari ini. Ayo cepat. Ayo pergi. Semua orang pergi dan datang ke departemen cabang Crisp Greenblade. Sudah ada beberapa anak ajaib yang menunggu di sana. Semua orang datang untuk menyambut Luze dan gadis-gadis itu. Selamat pagi, Tuan Luze. Saudara Luze, datanglah ke perlombaan bulu merah kami lain kali. Kami punya banyak makanan enak. Kakak Luze. Luze tersenyum dan menanggapi sapaan semua orang. Pada saat itu, Luisa berjalan mendekat. Dia berkata, Luze, ikut aku dulu. Tuan Anton ingin bertemu denganmu. Luze mengangguk. Fred dan Miriam bertanya, bagaimana dengan kami, Lord Luisa? Luisa menatap Luze dan gadis-gadis itu lalu tersenyum. Kalian juga boleh ikut. Fred dan Miriam tersenyum gembira. Terima kasih, Lord Luisa. Kelompok itu pergi. Sementara itu, anak-anak ajaib lainnya di serambi merasa iri. Oh sial, Fred dan Miriam benar-benar beruntung. Iya, Lord Luisa pasti membiarkan mereka masuk karena Luze.
Luisa mengetuk pintu. Suara hangat Anton terdengar. Masuklah. Kelompok itu masuk. Anton sedang duduk di belakang mejanya. Ia berdiri dan tersenyum. Lu Ze, selamat datang. Lu Ze tersenyum. Terima kasih, Tuan Anton. Anton memberi isyarat pada mereka. Silakan duduk. Fred dan kelompoknya juga duduk dengan penuh kehormatan. Anton mengeluarkan seperangkat peralatan teh kristal hijau yang cantik. Kemudian, ia mengeluarkan beberapa lembar daun teh hijau segar. Seketika, kekuatan hidup yang padat ini muncul dan mengguncang pikiran semua orang. Gelombang tak kasat mata ini mengaktifkan pikiran semua orang. Anton tersenyum. Ini adalah daun dari cabang pohon kehidupan. Ini adalah sesuatu yang langka bahkan di ras kita. Airnya adalah mata air dari mata air kehidupan. Airnya cukup bagus untuk membuat teh. Lu Ze dan gadis-gadis itu terkejut. Pohon kehidupan. Sekalipun hanya sebuah cabang, ia tetaplah pohon kehidupan. Dan air ini, sumber kehidupan. Sungguh suatu pemborosan. Fred dan kelompoknya menelan ludah dan berusaha membuat diri mereka tampak tidak terlalu bersemangat. Segera Anton membuat cangkir untuk semua orang. Cahaya hijau yang subur bersinar di atas teh. Orang bisa melihat pohon yang lebih besar dari tata surya tumbuh. Coba saja, Anton tersenyum. Lu Ze mengangguk. Dia mengambil cangkir itu dan menghabiskannya sekaligus. Seketika, aroma pekat itu berkembang di mulutnya. Kemudian, Qi yang sulit dipahami muncul di benaknya yang memungkinkannya memahami lebih dalam tentang seni dewanya. Kemudian, fenomena aneh muncul di atas kepala Lu Ze. Ada gunung berapi yang meletus, angin kencang, gelombang laut, pohon besar tumbuh, ruang yang terdistorsi, dan sebagainya. Fenomena yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas kepala Lu Ze dan tumbuh semakin besar hingga membentuk dunia tandus di atas departemen cabang pedang hijau renyah. Melihat ini, senyum Anton membeku. Fenomena sebanyak itu. Pohon kehidupan. Teh ini cukup enak, tetapi dia tidak menyangka meminumnya akan menimbulkan fenomena seperti itu. Terlalu banyak fenomena, bukan? Luisa, Anton, dan yang lainnya juga tercengang. Lu Ze belajar dari Qi ini. Dia merasakan Qi kehidupan yang halus ini, tetapi terlalu samar. Lu Ze menggertakkan giginya dan menggunakan cairan super ungu. Seketika, dia bisa merasakannya dengan jelas. Tidak cukup. Lu Ze menggunakan kristal biru. Seketika, Qi kehidupan menjadi jernih. Namun ini masih belum cukup. Akhirnya, Lu Ze menggunakan embun biru.